Pengertian bakat dapat diartikan sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang, tetapi juga merupakan tantangan bagi individu dan pendidik untuk mengembangkannya. Ada beberapa pengertian mengenai pengertian bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan. Bakat tidaklah diturunkan semata, tetapi merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Orang yang memiliki bakat dalam bidang tertentu diperkirakan akan mencapai perwujudan yang maksimal atau bisa disebut sebagai prestasi. Setiap individu memiliki bakat tertentu, masing-masing dalam bidang dan derajat yang berbeda-beda. Bakat khusus adalah kemampuan yang berupa potensi khusus, dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensi yang dimiliki di dalam diri masing-masing. Tokoh-tokoh pendidikan Indonesia mengklasifikasikan jenis-jenis bakat menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama ada bakat akademik khusus, kedua bakat kreatif produktif, 3 bakat seni, 4 bakat kinestetik, kelima bakat sosial. Kaitan bakat dengan prestasi. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, namun diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi agar bakat tersebut dapat terwujud secara optimal. Umpamanya, seseorang yang memiliki bakat dalam bidang seni. Jika dia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkannya, maka bakat tersebut tidak akan muncul. Jadi, bakat memang sangat menentukan prestasi seseorang. Akan tetapi, sejauh mana bakat itu akan terwujud dan menghasilkan suatu prestasi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menentukan. Pengembangan bakat seni tari. Pengembangan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan. Pengembangan adalah cara seseorang untuk mengembangkan sesuatu yang sudah mereka miliki agar menjadikan suatu kualitas menjadi lebih baik. Pengembangan dapat diartikan sebagai perbuatan menjadi bertambah, berubah sempurna. Kemudian, bakat merupakan kemampuan yang dimiliki di dalam diri seseorang sejak lahir, yang masih bisa dikembangkan dan dilatih agar dapat diwujudkan secara optimal. Pengembangan bakat tersebut dapat dimanfaatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah bertujuan untuk mewadahi dan mengembangkan potensi, minat, dan bakat dari peserta didik melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pendidik. Dalam hal lainnya, juga bertujuan untuk menonjolkan potensi dalam diri yang belum terlihat serta memperkuat potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Seni tari
termasuk ke dalam bakat seni. Seni tari dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang indah dan berirama. Seni tari sebagai lambang-lambang gerak tubuh manusia, yang mana keindahan suatu tarian terletak pada dinamisasi gerak antara tenaga, ruang maupun tempo yang membentuk komposisi gerak berirama. Seni tari tradisional menceritakan sebuah kehidupan di suatu daerah. Seni tari tradisional dapat dikatakan sebagai lambang peradaban dari masing-masing daerah asalnya. Tentunya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan budaya dan kearifan lokal setempat. Pada setiap anak yang memiliki bakat seni tari, tentunya perlu diberi pembinaan sebagai wujud suatu tindakan, proses, atau hasil menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan bisa digunakan sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan kreativitas anak. Waalaikumsalam. Mohon izin, minta waktunya sebentar ya. Saya ingin bertanya-tanya tentang bakat yang dimiliki berupa bakat tari. Nah, kira-kira menurut kamu, untuk menghafal gerakan dalam sebuah tari itu gampang sulit atau ada beberapa kendala yang dihadapi? Dan apakah di sini mempunyai rasa kepuasan tersendiri? Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab. Karena saya memiliki sebuah bakat tari, menurut saya menghafal sebuah gerakan tari itu tidak susah jika dilakukan dengan sebuah niat. Jika kamu melakukannya dengan sebuah niat, maka kamu akan menghayati tari itu dengan sangat luar biasa. Dan kamu akan merasakan kepuasan di dalam diri kamu bahwa menari ini adalah suatu hal yang dapat memuaskan diri kita, mengungkapkan sebuah ungkapan yang seperti lewat tarian yang sangat luar biasa. Kemudian, hal apa aja nih yang membuat menjadi tertarik dalam mengembangkan bakat yang dimiliki tersebut? Sejak kapan mulai tertarik? Hal apa saja yang membuat saya mengembangkan bakat tari, yaitu adalah karena menurut saya mengembangkan bakat tari itu tidak susah. Kita tinggal menghafal gerakan sesuai dengan gerakan yang sudah ada atau sudah lahir sejak turun-temurun. Pokoknya menurut saya itu tari adalah hal yang sangat luar biasa. Saya mengembangkan bakat ini sejak SMA. Di situ saya sudah mulai ikut sanggar. Dari situlah saya merasakan bahwa tari itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa. Apakah manfaat serta tujuan yang didapatkan dari adanya mengembangkan bakat melalui tari ini? Manfaatnya yaitu adalah kita dapat melestarikan budaya kita, bahwa kita melakukan tari ini berarti kita melestarikan budaya ini. Kita manfaatnya juga bisa memperkenalkan kepada orang-orang atau orang luar negeri bahwa di negara kita itu mempunyai banyak sekali sebuah budaya yang sangat luar biasa. Contohnya tuh tari itu tidak hanya ada di Kalimantan Selatan, tapi juga ada di seluruh Nusantara. Baiklah, semoga tari dapat dikembangkan secara terus-menerus, karena ini merupakan kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan harus dilestarikan dan dijaga. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak atas infonya. Oke, sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut, gerakan-gerakan dari seni tari tidaklah sulit untuk dihafal jika dijalani dengan sebuah niat. Dengan adanya niat inilah dapat menghasilkan sebuah hasil akhir yang baik dan mendapatkan rasa kepuasan dari dalam diri. Jadi, pada setiap anak peserta didik untuk mengembangkan bakat yang dimiliki tidak akan merasa sulit
Jika mereka memiliki niat yang serius dan berfokus, pastinya akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Kesimpulan, bakat merupakan suatu potensi yang akan muncul bila diiringi dengan sebuah niat, tentunya akan menemukan bakat apa yang dimiliki dari setiap individu. Dikarenakan tidak semua memiliki bakat yang sama. Dari sinilah mereka akan menemukan bakat yang dimilikinya. Pada setiap peserta didik yang telah menemukan bakat, pastinya mereka akan mengembangkan bakat tersebut yang kemudian dapat menghasilkan rasa kepuasannya tersendiri.